Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas Islam Pratama dengan NPM 250103034 dari rombel K6 mata kuliah aplikasi komputer. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah Applikom, yaitu editing dan layouting pada naskah yang telah dikirimkan. Baik, langsung saja. Untuk instruksi yang pertama, memasukkan minimal dua tabel dan dua gambar yang masing-masing dilengkapi dengan judul caption, sehingga dapat terintegrasi secara otomatis dalam daftar tabel dan daftar gambar. Oke, yang pertama kita akan membuka eh, file dummy-nya. Oke, memasukkan dua gambar dan dua tabel. Pada bagian bawah sudah tersedia dua tabel dan dua gambar yang akan kita langsung copy, yang akan kita masukkan. Kita copy saja tabel satu. Baik, di sini untuk tabel dia berada di ini. Kita copy saja langsung. eh, Pada pedoman penulisan, tabel itu hanya yang di border itu hanya bagian atas dan bawahnya saja. Yang pertama, kita atur dulu tabel desain, yaitu bordernya kita buat no border dulu. Baik, pada pedoman yang di border hanya bagian atas, yaitu top dan bottomnya saja. Top kemudian bottom, begitupun yang bawah hanya bottomnya saja. Baik, selanjutnya kita akan membuat caption agar bisa terintegrasi langsung saat kita membuat daftar isinya. Ini judulnya kita copy dulu. Oh, untuk judulnya tadi di bawah, ringkasan tentang ekonomi hijau. Kita copy, kita kembali ke atas, kita hapus saja ini karena kita akan membuat yang baru. Kita klik ini, kemudian insert caption. Untuk labelnya kita ganti tabel, tabel satu. Kemudian kita paste saja judulnya tadi, yaitu ringkasan tentang ekonomi hijau. Posisinya, nah, ada di atas, betul. Kemudian kita langsung rapikan saja eh, ukuran fontnya 11 dan warnanya itu kita ganti jadi hitam. Oke. Untuk yang pertama sudah. Kemudian untuk tabel yang kedua kita lakukan hal yang sama. Oke, approach ya. Kita cari tabel 2. Baik, di sini.
Sama seperti tadi ya, kita akan membuat tabelnya menjadi no border dulu. Desain, tabel desain, bordernya no border. Kemudian untuk yang sini kita berikan top border dan bottom border. Yang bawah kita berikan bottomnya saja. Kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat captionnya. Judulnya kita copy dulu, seperti tadi. Klik kanan, insert caption, tabel 2 udah otomatis ya, karena tadi kita udah bikin tabel satunya. Kemudian kita paste, oke, kita ubah font dan ukurannya. Nah, oh, untuk fontnya 11. Oke. Selanjutnya kita beralih ke gambar. Kita lakukan yang sama, kita copy saja. Kita cari gambar satu. Makanya kita hapus saja. Insert caption. Ini, karena ini gambar, kita ganti jadi gambar. Gambar satu. Yaitu tadi judulnya ilustrasi ekonomi hijau. Oke, kita ubah font dan ukurannya. Times New Roman. Kita pindahkan ke tengah. Kemudian gambar yang terakhir, ilustrasi green economy. Kita ingat-ingat ya guys, judulnya ilustrasi green economy. Oke, insert caption seperti tadi. Gambar 2, ilustrasi green economy. Oke, kita ubah ukuran font dan fontnya.
11 warnanya hitam. Dan kita taruh di tengah dengan gambarnya juga. Baik, kita lihat petunjuknya lagi. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan melakukan penomoran bab dari sub bab menggunakan fitur multi level list dan pastikan daftar isi dapat muncul secara otomatis. Oke, baik. Untuk membuat itu, kita akan menggunakan yang namanya multi level list. Kita buat define new multi level list. Untuk yang satu, kita akan menggunakan kita akan menggunakan heading satu ya, sesuai namanya. Levelnya level satu. Eh, ini kita hapus, kita tulis bab. Nah, kemudian biasanya bab itu kan menggunakan, menurut pedoman, menggunakan angka Romawi. Seperti ini. Ininya kita nothing. Oke. Kemudian yang kedua, kita gunakan heading 2 ya, karena tadi heading satu. Levelnya pun level 2. Mengikuti heading aja. Kita kita hapus ini. Set, kita include dari level satu. Satu. Dan kita menggunakan penomoran biasa ya. Karena ini satunya yang heading satunya masih angka Romawi, kita checklist saja legal style numbering. Oke, tab karakternya jangan lupa pakai space. Oke, udah satu titik satu. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan heading 3. Levelnya level 3. Ini kita hapus. Kita include level satu. Kemudian titik, lalu level 2 berurutan ya. Titik, kemudian baru kita tambahkan lagi. Nah, tab karakternya jangan lupa teman-teman, eh space, dan legalnya jangan lupa diaktifkan agar hurufnya selaras ya, satu. Oke, saya rasa sudah. Kita oke. Nah, agar sekalian ya, untuk heading satu kita modify dulu fontnya 14, Times New Roman, bold ya. Untuk judul, subjudul kita gunakan bold semua, warna hitam. Oke, begitupun heading 2 fontnya Times New Roman, ukuran 12, bold, warnanya. Oke. Tadi heading satu lupa ya guys. Heading satu itu posisinya di tengah ya, biar langsung. Oke, selanjutnya yang terakhir heading 3. Modify. Oh, warna Times New Roman, ukuran 12, bold, warnanya hitam. Terus kita untuk heading 3 kita buat untuk menjorok. Nah, seperti ini sudah kita oke. Nah, selanjutnya kita tinggal karena kita sudah buat settingannya,
Untuk di setiap heading, heading satu, heading 2, heading 3, kita tinggal pencet ini saja. Nah, ini kita shift enter saja langsung. Nah, sudah otomatis ya teman-teman. Selanjutnya, ini heading 2 sudah otomatis ya. Akan keubah semua teman-teman. Nah, ini untuk heading 3 terus ke bawah seperti ini. Ini karena double, kita hapus manual teman-teman. Dan mungkin nanti videonya akan saya cepat karena ini prosesnya lama sekali dan harus manual. Oke, untuk heading kita sudah semua. Kita lihat petunjuknya lagi. Pastikan daftar isi dapat muncul secara otomatis. Oke, kita karena semuanya sudah kita atur headingnya dan bab-babnya, kita langsung membuat daftar isinya. Oke, karena kita tadi sudah selesai mengatur heading bab dan subbabnya, serta butir-butir babnya, sekarang kita akan mengecek dengan membuat daftar isi. Apakah heading yang telah kita setting tadi telah mengintegrasi membuat daftar isi otomatis. Kita ke menu reference, kemudian, oke, sudah semua ya. Ada bab satu, bab 2, bab 3. Sudah otomatis terbawa ya. Nah, ini kita ubah menjadi daftar isi. Kemudian kita ubah jadi Teh Roman ya 14. Dan untuk ini ya, karena fontnya masih belum selaras, di table of content kita custom semuanya. Kita akan buat Times New Roman ya. Jadi yang 2 dan 3-nya juga sama.
Oke, untuk daftar isi sudah selesai, teman-teman. Sudah berhasil. Selanjutnya, untuk instruksi yang ketiga yaitu kita akan mengatur format dokumen yang mencakup margin, spasi, perataan paragraf, dan penomoran halaman agar sesuai dengan domain skripsi. Baik, kita kembali ke halaman yang telah dibuat. Kita langsung kontrol A ya teman-teman. Habis itu kita ke layout, margin, kita custom marginnya, 4, 4, 33. Untuk sesuai pedoman ya, untuk yang top dan bagian atas dan kiri itu 4 cm dan bagian bawah dan kanan itu 3 cm. Harusnya kita oke. Oke, kalau sudah kita akan pastikan paragrafnya. Di sini spasinya setting 00 saja. Kemudian line spacingnya kita buat di 1,5. Ya. Oh, dan kita buat halamannya itu justify ya teman-teman. Iya, eh, kita buat karena ini masih fontnya masih campur-campur, kita buat semuanya jadi Times New Roman. Jangan lupa teman-teman di awal paragraf kita buat untuk di first line itu nggak menjorok. Baik, kalau sudah semua, eh instruksi selanjutnya yaitu
Oke, untuk instruksi selanjutnya adalah kita disuruh untuk membuat halaman dummy untuk cover, lembar pengesahan, dan juga lembar persetujuan. Oke, kita kembali ke tadi. Oh iya, sebelumnya kita baru membuat daftar isi. Kita belum membuat daftar tabel dan juga daftar gambar. Kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar dulu. Daftar. Oke, Times New Roman. Untuk ukurannya 14, warnanya hitam, dan Justify ya, teman-teman. Habis itu kita ke reference, insert tabel. Ah, dari karena kita membuat tabel, kita dari yang tabel dulu, kemudian kita modify untuk ininya Times New Roman 12 saja. Oke, 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 dan oke. Oke, untuk daftar tabel sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat untuk daftar gambar. Sama seperti tadi, teman-teman. Insert tabel of figures. Sekarang kita pilih gambar. Kita modify karena fontnya biasanya belum sesuai. Oh, udah sesuai. Times Roman 12. Oke, oke. Nah, untuk daftar tabel dan daftar gambar sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat dummy untuk yang pertama untuk cover, kemudian lembar lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat yaitu untuk penomoran ya. Untuk penomoran caranya kita harus memisahkan sectionnya dulu eh, dengan cara desain. Dan kita pilih yang next page. Oke, kita cek dulu sectionnya. Ini ada section 1 dan ini section 2. Oke, kita buat lagi section baru untuk bagian bab 1. Berarti di sini kita break lagi, next page lagi. Nah, kita cek sectionnya section 2 dan ini sudah terpisah ya, udah jadi section 3. Oke,
Untuk penomoran kita akan lihat di pedoman. Oke, semuanya ada di bawah kanan ya, pojok kanan bawah. Oke, untuk yang sebelum pendahuluan menggunakan angka Romawi. Ini kita akan coba buat dimulai dari lembar persetujuan. Eh, Insert untuk page numbernya, bottom of page tadi di bagian bawah ya teman. Page numbernya kita format karena ini tadi untuk bukan yang isi kita pakai yang Romawi. Oke, coba kita lihat. Oke, untuk yang ini kita akan ubah teman-teman. Yang ini page numbernya kita format, kita mulai dari satu, angkanya pun 123 ya. Oke, sudah berhasil. Dua, tiga, empat, sampai seterusnya. Sedangkan untuk yang bagian sebelum isi menggunakan angka Romawi. Nah, agar cover tidak ikut numberingnya, kita tinggal format. Ah, kita centang ini aja, different first page. Oke, dengan gitu nomor di cover akan hilang dan otomatis setelah itu ini kita format lagi, continue dari satu. Oke, sudah. Dengan begitu cover tidak akan ikut ya teman-teman. Eh, untuk numberingnya. Oke, selanjutnya kita akan eh, di sini belum terupdate ya. Kita update dulu tabelnya. Oke, yang tadinya masih ikut 5 sekarang udah terupdate ya. Bab satu di halaman satu sudah sesuai, ada di halaman satu. Oke, eh, setelah tadi kita membuat dummy untuk cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan, sekarang kita akan mengikuti instruksi yang kelima, yaitu untuk mencari 5 referensi ilmiah melalui Google Scholar, kemudian melakukan sitasi, setelah itu membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, kita balik ke tadi. Oh ya, karena ini belum terbawa semua, kita update dulu tabelnya, daftar isinya. Nah,
lembar pengesahan sudah ada di nomor satu dan covernya tidak terbawa. Oke, kita sekarang ke yang paling bawah untuk membuat daftar pustaka. Dan kita jadikan heading satu agar bisa terbawa otomatis saat saat mengupdate daftar isinya. Langkah selanjutnya adalah untuk memasukkan citasi. Itu di menu reference, citasinya saya sudah memilih 5 citasi ya untuk di untuk kita gunakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan citasinya. Contohnya di sini. Kita insert citasi. Yang ini contoh kita gunakan yang ini. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan yang namanya uh, artikel dari Lois Sau. Yang ini kita mengutip dari Bowen. Yang ini dari Badescu. Dan yang kelima, yang terakhir dari Filipovic. Oke, kita sudah menambahkan 5 citasi dan 5 kutipan. Lalu di daftar pustaka, kita pilih insert biografinya. Oke, tinggal kita ubah saja fontnya jadi Times New Roman, fontnya 12. Oke, baik. Dengan begitu, kita sudah menyelesaikan 5 instruksi yang sudah diberikan, yaitu masukkan minimal 2 tabel dan 2 gambar yang secara masing-masing dilengkapi dengan judul caption sehingga dapat integrasi dengan daftar isi otomatis. Untuk daftar gambar dan daftar tabel sudah otomatis. Kemudian yang instruksi yang kedua, penomoran bab dan bab sehingga dapat muncul dalam daftar isi. Semua sudah secara otomatis bab satu, bab 2, bab dan bab 3. Kemudian
format dokumen. Ini sudah marginnya. Kemudian membuat halaman dummy untuk cover lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Kemudian harus ada di daftar isi. Ini juga sudah ada cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan. Dan sudah muncul juga di daftar isi. Itu lembar pengesahan, lembar persetujuan. Dan selanjutnya, temukan 5 referensi ilmiah melalui Google Scholar. Kemudian menggunakan citasi menggunakan Mendeley. Dan setelah itu, buat daftar pustaka secara otomatis dan perbarui daftar isi dokumen. Nah, ya, yang terakhir kita belum update. eh, ini karena kita sudah menambahkan daftar pustaka tadi. Daftar pustaka sudah terupdate, ada di halaman 18. Apakah benar ada di halaman 18? Sudah benar ada di halaman 18 dan daftar pustakanya sudah terintegrasi secara otomatis sehingga dapat muncul secara otomatis dalam daftar isi. Baik, jadi inilah hasil dari pengerjaan saya setelah mengikuti 5 instruksi yang ada di soal. Ini halaman cover, ini lembar pengesahan, kemudian ada lembar persetujuan, ini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab satu, bab 2, kemudian terakhir bab 3 dan daftar pustaka. Baik, sekian video dari saya dalam mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Aplikom. Eh, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.